Bab 2566 terlambat. Siapa sangka kali ini Nyonya bertekad untuk tidak kembali, sudah lama sekali. Chang Sheng masih mengoceh. Apa yang diinginkan rekan-rekan Taois dariku? Jing Lei buru-buru menyela perkataan Chang Sheng. Dia benar-benar tidak berani mendengarkan lagi. Meskipun itu bukan informasi penting, itu terkait dengan 10 besar dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Istri dari 10 penguasa kota teratas melarikan diri dari rumah, dan 10 penguasa kota teratas ingin mendapatkannya kembali. Apa yang bisa dia lakukan, seorang wakil penguasa kota tingkat Zhou? Apakah kamu akan menjadi pelobi? Jing Lei benar-benar tidak mengerti mengapa Chang Sheng datang untuk mencarinya. Dia bisa saja pergi ke Yuanxi. Sangat sederhana, aku butuh rekan-rekan Taois untuk bekerja sama denganku, kata Chang Sheng. Ekspresi Jing Lei berubah ketika dia mendengarnya. Setelah Chang Ming selesai berbicara, dia ragu-ragu dan berkata, rekan Taois, saya khawatir ini tidak baik. Jika saya memberitahu penguasa kota tentang hal itu nanti, saya akan ikut campur dalam masalah ini. Chang Shu terkekeh, tentu saja saya tidak akan memberi tahu dia. Jing Lei khawatir, bukan karena dia tidak diizinkan untuk mengetahui tentang masalah ini, dia tidak akan mengetahuinya, karena begitu dia melakukannya, orang-orang pasti akan curiga. Selama ada kecurigaan, dia tidak dapat menghilangkannya. Jangan sampai dia didamaikan oleh Qiyu nanti. Bagaimana dia bisa menahan balas dendam para istri dari 10 penguasa kota teratas dengan beberapa pound ini? Melihat keraguannya, Chang Ming melanjutkan, niat penguasa kota saya sangat jelas. Temperamen istri saya tidak cocok untuk berkeliaran di luar, jadi saya bermaksud untuk menyingkirkannya. Masalah ini membutuhkan banyak kerjasama dari rekan-rekan Taois, tetapi jangan khawatir, rekan-rekan Taois. Setelah hal itu terlaksana, penguasa kotaku tidak akan pelit dengan hadiahnya. Jing Lei benar-benar tidak berani memikirkan apakah dia akan diberi hadiah atau tidak. Memang benar jika hal ini terlaksana, 10 penguasa kota teratas pasti akan mengungkapkan perasaan mereka. Hadiah sangat diperlukan. Namun, dia ditakdirkan untuk menyinggung Yuanxi, jadi dia tidak mau menerimanya. Namun sekarang setelah pembicaraan sampai pada titik ini, bisakah dia menjawab? Jika dia berani mengatakan kata, tidak, saat ini, aku khawatir tidak akan ada tempat baginya di dunia ini di masa depan. Rekan Taois, tolong beri aku waktu agar aku bisa memikirkannya. Jing Lei menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Chang Mingding meliriknya, tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah. Kamu bisa menghubungiku saat kamu memikirkannya, teman Taois. Masalah ini tidak mendesak. Terima kasih, rekan Taois. Dalam waktu singkat, umur panjang pun tersisa. Jing Lei berdiri di sana dan merenung cukup lama sebelum akhirnya mendesah. Dia memberitahu Chang Sheng bahwa dia harus mempertimbangkannya, tetapi sebenarnya tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Dia hanya ingin menundanya selama mungkin untuk melihat apakah keadaan akan berubah. Tiba-tiba dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan Shouzu kepadanya sebelumnya, dan melihat ke dalam dengan pikiran spiritualnya. Benar saja, tidak ada apapun di dalam cincin penyimpanan itu, tidak ada apa-apa sama sekali. Apa yang disebut kunjungan ke kota Guhong hanyalah alasan Shouzu untuk memintanya keluar. Pada jamuan makan sebelumnya, Chang Ming pasti telah menanyakan informasi Yuan Shikeng kepada Shouzu, tetapi Shouzu menyalahkan dirinya sendiri, jadi Chang Ming secara khusus menunggunya di sini. Kota Yuanxi, kota Yuanxi. Sepertinya tidak ada hal baik yang terjadi sejak terlibat dengan kota Yuanxi. Ini hanyalah takdir yang menentukan. Setelah memikirkannya sejenak, Jing Lei tiba-tiba muncul dan terbang ke satu arah. Karena itu hanya alasan untuk pergi ke kota Guhong, tidak perlu baginya untuk melakukan perjalanan ini. Dia tidak bisa benar-benar menyerahkan cincin penyimpanan kosong kepada Duan Guhong, kalau tidak Duan Guhong akan curiga bahwa dia telah menggelapkan sesuatu di dalam cincin itu. Harta karun. Tapi dia tidak bisa selalu berkeliaran di luar. Jadi dia akan mencari kota Hedao miliknya sendiri dan memasuki alam Hehe. Dia pernah mendengar berita sebelumnya. Dikatakan bahwa pertempuran maut antara Fusion Dao dan Hedao akan segera dimulai di medan pertempuran, yang akan menyebabkan banyak orang bertarung. Para biksu berbondong-bondong mendatanginya seperti bebek. Hanya saja pertempuran di padang salju itu menegangkan, dan dia tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Dia pikir dia akan kehilangan kesempatan ini, tetapi siapa yang mengira bahwa kesempatan itu akan tepat di depannya dalam sekejap mata. Kali ini ketika aku pergi ke alam Hehe, aku akan mendapatkan beberapa ikan tao terlebih dahulu. Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan kota Hedao milik kita sendiri di tempat yang kacau ini. Dalam waktu setengah hari, Jing Lei menemukan targetnya. Setelah melaporkan identitasnya, dia disambut dengan hangat oleh kota Hedao. Jing Lei berjalan di sekitar kota Hedao dan kemudian langsung memasuki alam Hehe. Dia merasakan alam Hehe yang ramai dan ramai. Untuk sesaat, dia merasa rileks dan bahagia, dan semua masalah tampak jauh. Beberapa hari kemudian, Yuan Shikeng, Lu Ye dan yang lainnya siap untuk bertempur. Saya pikir kali ini akan sama seperti terakhir kali, dan saya akan mencari jejak musuh terlebih dahulu. Tanpa diduga, bahkan sebelum saya sampai di sana, saya melihat pertarungan yang meriah di sana dari kejauhan. Di medan perang yang besar, 3 kota Hedao dibagi menjadi 3 kelompok, dan medan perang di tengah sedang berlangsung ramai. Yudi segera melaporkan, musuh punya 2, dan kita punya 1. Situasi yang dihadapi berbeda dari informasi yang diberikan oleh Jing Lei, tetapi Yuanxi dan Lu Ye tahu bahwa ini bukan tipuan Jing Lei yang disengaja. Kota Hedao sering berpindah-pindah. Dalam beberapa hari terakhir, jelas ada perubahan di area ini. Jadi, musuh tidak hanya memiliki kota Hedao tambahan, tetapi juga sekutu datang ke sini, dan kemudian di sini. Pertarungan besar. Dilihat dari situasi di medan perang, kota Hedao kita sendiri tidak diragukan lagi sedang menurun.
Bagaimanapun, itu adalah 1 lawan 2, dan para biksu lebih rendah dari musuh dalam skala, jadi mereka berada dalam situasi yang sulit. Pada saat ini, jika kota Yuanxi dan kota Lingfeng bergabung untuk menyerang, mereka pasti akan dapat membalikkan keadaan dari kehancuran. Dapat dikatakan bahwa kota Yuanxi datang pada waktu yang sangat baik, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Lu Ye, yang berdiri di samping Yuanxi, menyeringai. Tanpa dia, pengaturan untuk pertarungan sampai mati di medan perang akan seperti hari ini. Dan baru setengah jam yang lalu, Gong Mao sudah mengirim pesan, mengatakan bahwa semuanya sudah siap dan mereka bisa mulai tinggal menunggu Lu Ye lewat. Ada konflik waktu. Yang ingin dilakukan Lu Ye adalah segera mengakhiri pertempuran di sini dan kemudian pergi ke medan perang. Bagaimanapun, dalam pertempuran maut di medan perang, dia perlu menekan kultivasinya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Dalam pertempuran, dia pasti akan terluka. Jika dia berpartisipasi dalam pertarungan maut terlebih dahulu dan kemudian datang ke sini, akan sulit untuk tampil baik dalam tindak lanjut. Namun selama perintah pertempuran, pesan Gong Mao datang satu demi satu, dan Lu Ye tahu bahwa dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dia telah banyak berhubungan dengan Gong Mao dalam beberapa hari terakhir, dan dia tahu seberapa besar permainan Gong Mao kali ini. Dapat dikatakan bahwa jika dia gagal muncul di medan perang tepat waktu, Gong Mao, manajer umum, akan selesai. Tuan, saya ingin pergi ke alam Hehe terlebih dahulu, kata Lu Ye. Yuanxi mengangkat alisnya, pergi dan kembalilah dengan cepat. Dia tidak bertanya kepada Lu Ye apa yang akan dia lakukan karena dia sudah mengetahuinya sebelumnya. Lu Ye mengangguk, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dia berbalik dan mengedipkan mata pada Fu Wei, dan dengan cepat berlari menuju aula tengah. Fu Wei mengikuti dari belakang, memegang cincin penyimpanan di tangannya dan menantikannya. Tidak ada yang lain di dalam cincin itu, semuanya adalah ikan dao, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Totalnya hanya ada 50.000 ikan dao, 10.000 diantaranya milik Yudi, dan sisanya disatukan oleh Yuanxi dan biksu lain di kota. Beri Fu Wei tempat untuk bertaruh di medan perang kali ini. Bahkan para budak Dao Fusion itu keluar dengan beberapa potong ikan dao. Bahkan Huan Qing pun ikut terlibat, belum lagi Lian. Teratai di kolam dao kini dirawat olehnya, dan dia harus menghabiskan banyak uang setiap hari. Meskipun dia memiliki keluarga besar dan bisnis besar, siapa orangnya? Dao Yu tidak dibawa oleh angin kencang. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Lian menahan diri dan hanya memberi 20.000 ikan kepada Fu Wei, kalau tidak dengan kekayaannya, dia bisa dengan mudah memberi lebih banyak. Tentu saja, jika Anda benar-benar harus bertaruh terlalu banyak ikan, jika Anda menang, itu masalah lain apakah medan perang akan menghormati Anda atau tidak. Selalu ada aturan di medan pertempuran. Teman dan kerabat dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pertempuran mau tidak diperbolehkan memasang taruhan. Lu Ye melanggar aturan ini dengan meminta Fu Wei bertaruh kali ini, tetapi bahkan jika Gong Mao dapat mengetahui informasi ini, dia pasti akan menutup mata. Begitu Lu Ye dan Fu Wei muncul di aula besar alam Hehe, mereka menyadari bahwa suasananya berbeda dari saat mereka datang sebelumnya. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Padang salju saat ini sedang kacau, jadi banyak biksu tinggal di kota Hedao mereka sendiri, siap berperang kapan saja. Akibatnya, frekuensi masuk dan keluar dari alam Hehe berkurang secara alami. Namun, jelas bahwa banyak biksu yang baru saja tiba di alam Hehe langsung terbang menuju medan pertempuran setelah meninggalkan aula, dan mereka sedang terburu-buru. Lu Ye dan Fu Wei ada di antara mereka, tidak mencolok. Hal buruk, aku terlambat, aku khawatir aku tidak akan bisa mengejar. Beberapa orang kesal sambil berlari cepat. Jangan panik, masih terlambat. Pertarungan sampai mati belum dimulai. Sudah terlambat bagi kita untuk pergi dan memasang taruhan sekarang. Mengapa belum dimulai? Bukankah waktu yang ditentukan sudah tiba? Lingyan sudah memasuki medan pertempuran, tetapi tamu tak dikenal itu belum muncul. Dia sudah terlambat sebatang dupa. Pembicara itu jelas memiliki sumber informasi yang sangat akurat, jadi meskipun tidak ada yang datang, orang di medan pertempuran itu masih ada di sana. Situasinya masih bisa dipahami dengan baik. Kalau begitu, Wu Ming ketakut-kan. Seseorang bertanya, bagaimanapun, Fusion Dao dan Hedao sama-sama fatal dari sudut pandang manapun. Wajar saja jika Anda takut. Tidak masalah jika dia takut, tetapi dia akan kehilangan semua uangnya dalam pertempuran dan pertempuran. Meskipun pertarungan sampai mati belum dimulai, handicap sudah dibuka, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang telah memasang taruhan mereka. Jika tamu tak dikenal itu tidak memasuki panggung setelah beberapa saat saja, maka lawannya Lingyan akan menang tanpa memberitahunya. Dengan cara ini, chip para pendeta yang bertaruh pada mata spiritual akan dibayarkan sesuai dengan peluang di medan perang. Anda harus tahu bahwa sejak promosi pertandingan maut ini, tidak banyak orang yang optimis dengan Wu Mingke, jadi ketika handicap dibuka, para penjudi itu kemungkinan besar memasang taruhan mereka pada Lingyan, yang merupakan Hedao. Bahkan mereka yang bertaruh pada pelanggan yang tidak dikenal melakukannya dengan mentalitas yang beruntung. Apakah medan perang akan menolak untuk mengakui konsekuensinya? Tidak mungkin, Tuan Qin memiliki reputasi yang tak tertandingi. Dia telah bekerja keras untuk membangun arena pertempuran selama bertahun-tahun, dan tidak pernah mengalami masalah dengan reputasinya. Dapat dilihat dari fakta bahwa pasar tidak ditutup saat ini. Dia bisa kalah di arena pertempuran. Jika Anda bangkit, paling-paling Anda akan kehilangan sebagian vitalitas setelah pertempuran ini. Itu masuk akal. Bukankah itu berarti jika Anda bertaruh sekarang, Anda akan mendapat untung? Tepat seperti ini, sekelompok biksu terbang menuju medan pertempuran sambil mengobrol. Mata Negi Wei berbinar setelah mendengar ini, dan dia diam-diam melirik Lu Ye di sampingnya.
Kelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa ini bahkan tidak tahu bahwa tamu tanpa nama yang terkenal itu ada di sekitar, dan mengira bahwa tamu tanpa nama itu takut akan pertarungan yang mematikan dan tidak siap untuk muncul. Siapa yang tahu bahwa Wu Mingke telah membunuh lebih banyak Hedao daripada yang dapat dia hitung dengan kedua tangannya. Memang benar bahwa sebagian besar dari mereka adalah serangan di menit-menit terakhir, tetapi ada juga saat-saat ketika dia membunuh Hedao sendirian. Jadi Fu Wei sama sekali tidak khawatir tentang pertempuran ini. Heheji ini, Hedao tidak dapat meminjam kekuatan. Tidak peduli seberapa kuatnya di luar, kekuatannya akan sangat berkurang di sini. Kurung buka kurung tutup. Bab 2567 mainkan sesuatu yang besar. Di ruang rahasia di medan perang, Gong Mao berjalan maju mundur, keringat menetes dari dahinya. Dia terus menyekanya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan pakaian besar di tubuhnya menjadi basah dan kering dan basah lagi. Sebagai seorang Hedao, dia jarang kehilangan ketenangannya seperti ini. Tetapi kali ini dia benar-benar memainkan trik yang terlalu besar, penggabungan Dao dan Hedao, dan itu adalah pertarungan sampai mati. Belum lagi betapa menariknya itu, tipu muslihat ini saja sudah cukup untuk menarik banyak penjudi, dan 99% dari mereka tertarik padanya. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil ikan tao secara gratis, jadi saya tidak ingin melewatkannya. Dia memiliki pandangan ke depan, jadi dia memutuskan untuk membuka semua tempat menonton di seluruh medan pertempuran. Kali ini, kecuali para penonton di Emperor Zone Arena yang dapat langsung menyaksikan pertempuran maut, tempat menonton lainnya juga akan melihat proyeksi situasi pertempuran pada saat yang sama. Dapat dikatakan bahwa hanya ada satu pertempuran di medan perang hari ini, yaitu pertarungan sampai mati antara Wu Mingke dan Lin Yan. Akibatnya, semua penonton yang berkumpul di medan perang hanya dapat bertaruh pada pertarungan sampai mati ini. Meskipun Gong Mao telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, dia masih merasa takut ketika melihat angka-angka yang terkumpul. Jika dia mengacau kali ini, dia pasti akan disalahkan atas kematiannya. Tuan, seorang biksu bawahan bergegas datang ke samping dengan ekspresi serius, situasinya tidak baik. Semakin banyak orang bertaruh pada mata spiritual. Haruskah handicap ditutup sementara? Tidak dapat disegel. Meskipun Gong Mao cemas, dia masih mengandalkan akal sehatnya. Sejak medan perang dibuka, tidak pernah ada situasi di mana dia menyegel tangannya sebelum waktunya tiba. Menutup tangan saat ini menghancurkan kredibilitas seseorang. Jika Anda kalah dari Dao Yu, Anda masih bisa mendapatkannya kembali. Jika kredibilitas Anda hilang, fondasi medan perang akan hilang. Dia tahu mengapa semakin banyak orang bertaruh pada mata spiritual. Karena tamu tak bernama itu belum muncul, banyak orang mengira bahwa tamu tak dikenal itu takut dan tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran maut ini, jadi mereka bertaruh pada mata spiritual saat ini. Itu adalah bisnis yang pasti. Berapa peluang untuk tamu tak dikenal itu? Gong Mao bertanya. Bawahan itu melaporkan sebuah angka. Gong Mao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Peluang ini adalah angka yang belum pernah muncul di medan pertempuran sebelumnya. Bukan saja itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Gong Mao hampir dapat menyimpulkan bahwa itu tidak akan pernah terjadi di masa depan, karena tidak akan pernah ada pertarungan maut seperti ini lagi. Petik 2. Turunlah. Gong Mao melambaikan tangannya dengan lemah. Ketika bawahannya mundur, dia segera mengeluarkan not balok dan mengirim pesan, meratap dalam hatinya, teman Lu Dao, jika kamu tidak datang lagi, Gong mungkin akan mati untuk meminta maaf hari ini. Begitu berita itu keluar, pintu didorong terbuka lagi. Gong Mao mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya mengenakan jaket berkerudung melangkah masuk, dipimpin oleh salah satu orang kepercayaannya. Orang kepercayaan itu mengulurkan tangannya untuk menyambutnya dan kemudian mundur. Gong Mao buru-buru menyambutnya, hampir menangis, rekan Taois, kamu akhirnya muncul. Lu Ye mengangkat tangannya untuk mengangkat kerudungnya, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, ada beberapa hal yang telah menunda kedatanganku. Bagaimana kabarmu di sini? Tidak apa-apa untuk saat ini, tetapi jika rekan Taois tidak datang lagi, aku tidak akan bisa menundanya lebih lama lagi. Kalau begitu tidak akan terlambat. Rekan Taois, apakah kamu ingin menyiapkan sesuatu? Gong Mao bertanya dengan khawatir. Meskipun Lu Ye memberinya banyak kepercayaan diri saat mereka terakhir kali bertemu, dia masih merasa tidak nyaman saat sampai pada langkah terakhir. Fusion Dao bertarung dengan Hedao, dan dia masih berada di level ke-8 Fusion Dao, apakah dia benar-benar bisa menang? Tidak perlu, aku sedang terburu-buru. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Pertarungan sampai mati di sini sudah berakhir, dan dia harus kembali ke kota Yuanxi untuk menyelesaikan kerusakannya. Medan perang di sana sudah dimulai. Dengan penambahan kota Yuanxi dan kota Lingfeng, pihaknya pasti akan menang telak. Setiap bintang akan. Dia tidak bisa melewatkan koin Yuan. Gong Mao tercengang. Memikirkan dua pertarungan sebelumnya, Lu Ye bertarung sengit dengan lawannya dan akhirnya menang dengan tragis. Itu selalu membuat orang merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Bagaimana dia terdengar seperti ini? Kali ini dia ingin bertarung dengan cepat. Keputusan cepat. Dia tiba-tiba mulai menantikannya. Jika Lu Ye menang kali ini, manfaatnya bagi medan pertempuran akan sangat besar. Itu pasti akan menjadi keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang pemilik ladang telah memprovokasi pertikaian di padang salju, itulah yang dia butuhkan untuk digunakan. Ketika ada banyak ikan, saya tidak dapat banyak membantu, tetapi jika saya dapat membantu pemilik pertanian dengan bahan logistik, itu tidak akan sia-sia untuk tahun-tahun budidaya pemilik pertanian. Kalau begitu, mari kita masuk. Gong Mao dengan cepat memimpin jalan. Pada saat ini, di mana-mana di medan pertempuran dipenuhi dengan orang-orang, dan banyak biksu berteriak keras kepada medan pertempuran untuk menyatakan akhir pertarungan sampai mati. Karena tamu tak dikenal itu tidak muncul untuk waktu yang lama, jelas bahwa dia terlalu takut untuk datang. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi.
Selama pertarungan sampai mati diumumkan di medan perang, mereka bisa duduk di tanah dan berbagi uang. Di medan perang Void Sats, Lingyan memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri di atas meteorit dengan ekspresi tidak sabar. Dengan status Tao-nya, dia bahkan tidak repot-repot bertarung dengan seorang Tao. Ketika Gong Mao mendekatinya sebelumnya, dia hampir mengira itu lelucon. Bagaimana dengan Wu Mingke? Meskipun dia mendapatkan beberapa ketenaran di arena pertempuran maut Rong Dao hanyalah Rong Dao, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Berdasarkan kultivasinya, Dao Fusion macam apa yang bisa menjadi lawannya? Jadi dia dengan tegas menolak. Aku tidak pernah menyangka bahwa Gong Mao benar-benar akan menawarkan untuk memberiku harta karun. Syaratnya adalah dia harus berpartisipasi dalam pertempuran maut ini dan tidak boleh mempublikasikan keberadaan harta karun ini kepada siapapun. Mata spiritualnya tidak dapat dipercaya. Jika bukan Gong Mao yang mendiskusikan masalah ini dengannya, dia akan pergi begitu saja. Baru setelah dia melihat harta karun itu dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa Bai Mao tidak mencoba mengolok-oloknya. Ketika dia memegang harta karun atribut yang disebut pedang Chunhui ini di tangannya, dia merasa sangat rumit sejenak. Pada level Hedao, reputasinya tidak kentara, dan kultivasinya tidak terlalu kuat. Karena dia tidak menerima banyak bantuan saat pertama kali berlatih, fondasinya tidak kuat. Jika dia dipromosikan ke Hedao, dia secara alami akan terlihat biasa-biasa saja. Di tahun-tahun awalnya saat dia di Hedao, dia punya mimpi, yaitu mendapatkan harta karun miliknya sendiri. Jika demikian, saat dia dipromosikan ke Hedao, itu tidak hanya akan menebus kekurangannya di tahun-tahun awalnya, tetapi juga membuat masa depannya lebih cerah. Namun saat itu, dia tidak punya siapapun untuk diandalkan dan tidak punya latar belakang. Tidak mudah untuk mendapatkan harta karun atribut. Pada akhirnya, dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi, jadi dia dipromosikan ke Hedao. Namun dia tidak menyangka bahwa sekarang sebuah harta karun diberikan kepadanya, dengan syarat dia akan berpartisipasi dalam duel maut dengan seorang Rong Dao. Ini benar-benar gratis. Yuyu merasa sedih, jika dia bisa mendapatkan harta karun ini saat dia menyatu dengan Tao saat itu, bagaimana mungkin dia hanya memiliki prestasi seperti yang dia miliki saat ini. Dia benar-benar tidak beruntung. Hah, tepat saat pikirannya melayang, tiba-tiba ia mendapat firasat dan melihat ke satu arah, di mana ada jejak kehidupan yang samar. Benarkah di sini? Ia telah menunggu di sini, tetapi tamu tak dikenal itu tidak muncul untuk waktu yang lama, jadi ia, seperti banyak penonton, merasa bahwa tamu tak dikenal itu rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Siapa yang tahu bahwa tamu tak dikenal ini benar-benar pemberani? Matanya berbinar, dan ia mengayunkan tubuhnya untuk menemuinya ke arah itu. Tamu tak dikenal itu ada di sini. Menyusul kemunculan tamu tak dikenal yang tiba-tiba itu, banyak biksu melihat ke tempat itu dengan ekspresi heran, diikuti oleh teriakan kutukan. Apa yang dilakukan si idiot ini di sini saat ini? Jika sedikit lebih lambat, mata spiritual akan dapat menang tanpa pertarungan. Menurut aturan medan pertempuran, begitu pertarungan maut dimulai, jika satu pihak tidak muncul di panggung dalam batas waktu yang ditentukan, pihak lain dapat langsung menang. Para biksu yang bertaruh pada mata spiritual telah menunggu lama. Mereka hanya perlu menunggu beberapa saat lagi hingga batas waktu tiba dan mereka dapat memenangkan taruhan. Tamu tak dikenal yang datang saat ini niscaya akan merusak perbuatan baik mereka dan bagaimana mereka bisa mendapatkan ketampanan. Ayolah, ini hanya fusi, gelombang seperti apa yang dapat diciptakannya. Benar, jika tubuh dengan mata spiritual dan Tao bahkan tidak dapat membunuh Tao, maka lebih baik mati saja. Petik 2. Perbedaan antara sebelumnya dan nanti sebenarnya tidak ada bedanya. Sayang sekali uangnya terbatas sekarang, kalau tidak, saya harus bertaruh lebih banyak pada mata spiritual. Melihat sekeliling, banyak biksu membicarakannya. Di ruang rahasia lainnya, Gong Mao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat proyeksi layar cahaya di depannya. Yang di tengah tentu saja proyeksi di arena kematian. Dalam adegan di dalam, Anda dapat dengan jelas melihat tamu tak bernama dan mata spiritual terbang ke arah satu sama lain. Adegan yang menyapu. Di sisi kiri dan kanan proyeksi ini, ada berbagai angka yang terus berubah. Angka-angka ini termasuk situasi taruhan seluruh medan pertempuran, serta perubahan peluang. Banyak angka yang ditampilkan di sebelah kiri terkait dengan mata spiritual, sedangkan yang di sebelah kanan terkait dengan tamu tak dikenal. Dalam keadaan seperti itu, Gong Siger berdiri di sini dan dapat melihat seluruh situasi sekilas. Tuan, beberapa saat yang lalu, sejumlah besar taruhan tiba-tiba mengalir ke handicap, dan tidak ada satu orang pun yang memasang taruhan. Seorang bawahan bergegas datang untuk melapor. Berapa umurnya? Gong Mao bertanya. Bawahan melaporkan dengan jujur. Gong Mao menarik napas dalam-dalam, saya tahu mereka tidak bisa menahannya. Qin Feng memiliki banyak teman dan musuh. Sekarang dia sedang membuat kekacauan di padang salju. Beberapa musuh, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mereka hanya bisa menatap ke medan perang. Sekarang medan pertempuran telah memperlihatkan kekurangannya, orang-orang itu tentu tidak akan melewatkan kesempatan itu. Menurut dugaan Gong Mao, orang-orang ini telah memasuki lapangan untuk memasang taruhan, tetapi mereka melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi sebelumnya, jadi mereka tidak diperhatikan. Sekarang karena tidak banyak waktu, mereka mulai mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Jumlah taruhan yang mengalir ke handicap saat ini tidaklah sedikit, terhitung hampir 20% dari semua taruhan. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dihasilkan oleh Hedao biasa, dan jumlahnya lebih dari satu. Oleh karena itu, musuh-musuh pemilik tempat telah lama berkumpul secara diam-diam, menunggu saat ini. Tuan, apakah Anda ingin mengambilnya? Bawahan itu tampak khawatir. Gong Mao bersenandung lembut, kita sudah memasuki pasar, bagaimana mungkin kita masih menolak untuk mengambilnya? Orang-orang itu mungkin ingin menolak tawaran itu.
Dengan cara ini, mereka akan memiliki alasan dan alasan untuk menyerang. Begitu masalah ini pecah, akan sulit bagi medan perang Dou. Kredibilitas yang dibangun selama bertahun-tahun akan segera runtuh. Dapat dikatakan bahwa selama handicap terbuka, orang-orang yang memasang taruhan di medan perang tidak dapat menolak. Juga, peluang Wu Mingke mulai menurun. Bawahan itu melaporkan. Gong Mao mengangguk, itu wajar. Sebelumnya, semua orang mengira tamu tak dikenal itu akan lolos tanpa perlawanan, jadi semua orang sangat antusias bertaruh. Sekarang tamu tak dikenal itu muncul, tentu saja akan melemah. Dan saat ini, banyak orang sudah menyelesaikan taruhan mereka. Tuan, apakah Anda ingin menutup transaksi? Bawahan itu bertanya dengan hati-hati. Sebelum Wu Mingke datang, tidak mudah untuk menutup medan pertempuran secara langsung, tetapi situasinya sekarang berbeda. Menutup bukanlah masalah besar. Paling-paling, itu akan dikritik karena satu atau dua alasan, tetapi itu tidak akan memengaruhi dasar-dasarnya. Kurung buka kurung tutup. Bab 2568 terburu-buru. Mata Gong Mao berkilat dan dia menggelengkan kepalanya, tidak, biarkan mereka terus menahanmu. Karena Lu Ye sangat percaya diri dalam pertempuran ini, dia akan menjadi gila karenanya. Setelah pertempuran ini, dia akan menguras kantong semua penjudi di medan perang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pertempuran yang menarik perhatian begitu banyak biksu di medan perang. Di antara pecahan-pecahan kehampaan di arena pertempuran maut, sosok Lu Ye yang berlari tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depan, sebuah sosok juga berhenti. Lu Ye melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang yang datang tidak jauh berbeda dari ras manusia dari luar, kecuali celah kecil di antara alisnya. Ini mengingatkannya pada Huan Qing. Setelah Huan Qing menggunakan mata Brahma, sebuah tanda tertinggal di antara alisnya. Tetapi orang di depannya jelas bukan seorang Brahma. Orang ini berasal dari klan bermata tiga. Ketika Lu Ye menilai lawannya, mata spiritualnya juga menilai dia, tetapi dia kehilangan minat hanya setelah satu pandangan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo bertarung dan putuskan dengan cepat. Tamu tak bernama ini tampaknya tidak istimewa di permukaan, dan dia sebenarnya adalah ras manusia. Dibandingkan dengan ras lain, ras manusia adalah ras dengan bakat paling tidak istimewa. Mengatakan ini, dia bergoyang dan bergegas menuju Lu Ye, mendorongnya dengan telapak tangannya, dan melonjak dengan kekuatan. Pedang Chun Hui di tangannya masih dalam sarungnya, dan dia tidak berniat mencabutnya. Melihatnya seperti ini, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa orang ini pasti tidak mempelajari gambar yang ditinggalkan oleh dua pertempuran fatal pertamanya, kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Apakah Wu Mingke bodoh? Cepat bergerak, dasar bodoh. Saat mata spiritual itu beraksi, para biksu yang tersebar di berbagai tempat menonton tidak dapat menahan diri untuk berteriak, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mereka tidak diragukan lagi adalah para penjudi yang bertaruh pada Lu Ye dengan mentalitas keberuntungan. Mereka telah memanggil untuk waktu yang lama, dan akhirnya menunggu tamu tak dikenal itu naik ke panggung. Mereka juga berharap dia dapat melanjutkan kejayaannya sebelumnya dan memimpin mereka untuk meraih kemenangan besar. Alhasil, melihat mata spiritual itu telah beraksi, Wu Mingke masih berdiri di sana dengan bodoh tanpa bergerak sedikit pun, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi cemas. Sudah berakhir. Para penjudi ini meratap dalam hati mereka, tak sanggup lagi menyaksikan adegan selanjutnya. Lebih banyak penjudi yang menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka, merasa bahwa Wu Mingke, seorang pemain Dao Fusion tingkat 8, takkan pernah mampu menerima pukulan dari He Dao, dan telapak tangan ini mungkin akan mengubahnya menjadi bubuk. Namun, saat berikutnya, banyak mata yang penuh harap berubah menjadi heran, dan terdengar seruan kaget dari seluruh tempat. Di arena kematian, mata Lin Yan menyipit dan dia menatap tajam ke arah Lu Ye di depannya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, karena serangan percaya dirinya sama sekali gagal mengguncang umat manusia di depannya. Pihak lain hanya berdiri di sana dan menangkis telapak tangannya dengan kuat. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, itu masih melampaui batas Dao Fusion, tetapi dia tidak dapat menembus kekuatan Dao pelindung lawan. Cahaya pedang yang luas menyala, dan Lin Yan mundur karena terkejut. Setelah berdiri diam, dia melihat ke bawah dengan mata gemetar, hanya untuk melihat bahwa pakaian di perutnya telah terpotong, dan darah merembes keluar darinya. Dia mengangkat matanya lagi, dan manusia di seberangnya dengan santai memegang pedang di tangannya, dan berkata dengan suara tidak tergesa-gesa, meskipun aku juga sedang terburu-buru, aku menyarankanmu untuk lebih serius. Akan terlalu merepotkan bagi binatang buas untuk melahap proses misterius dalam harta karun atribut. Jika tidak, Lu Ye akan mengambil nyawa Lin Yan hanya dengan pisau itu. Membunuhnya dengan pisau hanyalah sebuah peringatan baginya untuk tidak menganggap enteng, dan itu juga membangkitkan niat membunuhnya. Hanya ketika mata spiritualnya serius, dia dapat bertarung dengan baik dengannya. Pisau ini tidak hanya membuat Lin Yan merasa ngeri, tetapi juga membuat para penonton di tempat-tempat utama merasa luar biasa. Adegan di mana sebagian besar biksu mengharapkan tamu tak dikenal itu terbunuh dengan satu pukulan tidak hanya tidak terjadi, tetapi dalam konfrontasi yang tiba-tiba itu, ada suatu kebetulan. Mata spiritual Tao benar-benar terluka. Meskipun tidak ada aura star abis di Deat Arena dan mata spiritual tidak dapat memanfaatkannya, latar belakangnya sendiri tidak sebanding dengan Fusion Dao. Bagaimana tamu tak dikenal ini bisa begitu kuat? Bukankah ini berarti masih sangat jelas siapa yang akan menang dan kalah dalam pertempuran ini? Segel pelat. Di ruang rahasia, saat pedang ditebas, Gong Mao melambaikan tangannya dan berteriak keras. Cacat tidak dapat dibuka lagi. Jika terus terbuka, pasti akan ada biksu yang akan berubah pikiran dan bertaruh pada Lu Ye, dan jumlahnya pasti tidak akan sedikit. Bertaruh pada Lu Ye saat ini sama saja dengan mengambil makanan dari mulutnya. Bagaimana Gong Mao bisa mengizinkannya? Ada juga orang-orang yang diam-diam menargetkan pemilik tempat.
Taruhannya sudah mengalir ke handicap, jadi tidak ada peluang untuk mendapatkan uang kembali. Kali ini dia ingin orang-orang ini mencuri ayam tetapi tidak kehilangan nasinya. Meskipun dia tidak bisa bertarung di medan perang dengan pemilik medan perang, apakah medan perang saat ini adalah medan perang yang lain? Dia, Gong Mao, sekarang menghunus pisau tajam yang tak terlihat, dengan panik memanen ikan dao yang diam-diam ada di kantong musuh. Premisnya adalah Lu Ye benar-benar dapat memenangkan pertempuran maut ini. Di arena kematian, Ling Yan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi amarah. Dia adalah seorang He Dao, tetapi dia sebenarnya terluka oleh Fusion Dao, dan itu menjadi sorotan semua orang. Bagaimana dia menghadapi ini? Mulai sekarang, ketika orang lain membicarakannya, bukankah mereka semua akan menyebutkan He Dao yang terluka oleh Rong Dao? Jika keadaan terus seperti ini, reputasinya tidak akan ada lagi. Selain marah, dia juga ketakutan. Tamu tak dikenal di depannya memang sangat cakap. Tidak heran dia telah mendapatkan ketenaran sebelumnya. Saya tidak dapat mengetahuinya, bagaimana seorang Fusion Dao bisa begitu kuat. Dan ini hanya level ke-8 Fusion Dao. Tidak heran dia mampu mencapai level ke-9 di level ke-6 sebelumnya, dan puncak di level ke-7. Dengan cepat mengumpulkan pikirannya, Ling Yan mengangkat tangannya dan menekan gagang pedang. Saat dia menghunus pedang, cahaya pedang itu seperti naga, dan pedang dan manusia itu menyatu menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Lu Ye. Seperti yang diharapkan Lu Ye, dia menjadi serius dan tidak menahan kekuatan apapun dalam gerakannya. Karena dia ingin bertarung dengan cepat dan menghancurkan lawan di depannya dengan bermartabat, sehingga dia bisa menunjukkan integritasnya. Mata Lu Ye berbinar ketika dia melihat ini, tahu bahwa provokasinya tadi memiliki efek, dan inilah yang ingin dia lihat. Pedang panjang itu tiba-tiba menyapu, dan cahaya yang mulia di depannya berubah menjadi pedang, menutupi kekosongan di depannya. Cahaya pedang jatuh ke pedang tanpa melambat sama sekali. Pada saat yang sama ketika pedang itu hancur, Ling Yan sudah mendekat dengan pedang. Di bawah tirai pedang, mata Lu Ye dipenuhi dengan bayangan pedang untuk sesaat. Dia menstabilkan tubuhnya dan menebas dengan satu tebasan. Tirai pedang itu tiba-tiba menghilang, dan mata spiritualnya telah menyapu jauh. Lu Ye masih berdiri di tempat yang sama, dan pakaiannya tiba-tiba robek menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah memenuhi udara, mengubahnya menjadi pria berdarah dalam sekejap mata. Melihat sekeliling tempat itu, meskipun para penonton tidak dapat melihat dengan jelas penampilan Lu Ye dan bahkan bentuk tubuhnya kabur karena cara pertarungan itu berlangsung, mereka masih dapat mengetahui apakah Lu Ye terluka atau tidak. Melihat tubuh Lu Ye yang berlumuran darah, banyak penonton tiba-tiba bersorak. Sebelumnya, mata spiritualnya terluka oleh Lu Ye, dan hati mereka hancur. Sekarang setelah mereka melihat mata spiritual itu menunjukkan kekuatannya, mereka akhirnya merasa lega. Melihatnya sekarang, alasan utama mengapa Ling Yan terluka tadi adalah karena dia terlalu ceroboh. Begitu Ling Yan menjadi serius, Wu Mingke pasti bukan lawannya. Ling Yan sangat tidak puas dengan penampilannya. Dia baru saja bergegas untuk mengambil nyawa Lu Ye, tetapi pada akhirnya dia hanya menderita beberapa luka di tubuhnya. Dia sudah dalam kekuatan penuh, tetapi pada saat kontak itu, dia benar-benar merasa bahwa kekuatan lawannya tidak jauh berbeda darinya sendiri. Ini tidak dapat dipercaya. Pihak lain hanyalah seorang Fusion Dao tingkat 8, bagaimana dia bisa memiliki latar belakang yang begitu kuat. Dia sempat curiga bahwa medan perang sedang dipalsukan. Di tempat lain di dunia batin, dia dapat dengan mudah mengetahui apakah seorang biksu tertentu adalah seorang Taois atau bukan, karena begitu tindakan dilakukan, kinerja Fusion Taois dan Taois berbeda. Tetapi di sini, tidak ada cara untuk membedakan kinerja He Dao dan Rong Dao, karena tidak ada jejak peminjaman kekuatan dari keduanya. Lu Ye tidak memberinya waktu untuk memikirkannya. Saat dia berhenti, dia sudah tersapu. Kedua belah pihak bertarung selama 2 ronde, dan masing-masing menang atau kalah, tetapi ini bukan cerminan kekuatan sejati masing-masing. Di ronde pertama, Lu Ye hanya ingin membuat lawannya marah, tetapi di ronde kedua, dia ingin mencari tahu detail lawannya sehingga dia dapat dengan mudah menyesuaikan kekuatannya sendiri. Sekarang setelah kita hampir mengetahuinya, tentu saja kita dapat mengambil tindakan. Mencari kematian. Melihat Lu Ye benar-benar mengambil inisiatif untuk membunuh, Ling Yan berteriak keras dan melangkah maju untuk menemuinya. Dalam sekejap, kedua sosok itu bertarung bersama, dan pertarungannya sangat sengit. Inilah konfrontasi yang sebenarnya. Mata spiritual telah menentukan satu hal dari ini, yaitu, kekuatan lawan lebih lemah daripada miliknya sendiri, tetapi kelemahannya terbatas. Itulah sebabnya telapak tangannya yang pertama gagal menembus kekuatan pelindungnya. Karena saat itu dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan semua kekuatannya. Merasakan kemampuan sejati umat manusia di depannya, Ling Yan menjadi lebih bertekad. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa memenangkan kemenangan terakhir selama dia bertarung dengan mantap. Adapun kata-kata kemenangan cepat sebelum perang dimulai, dia telah melupakannya. Saat berhadapan dengan musuh yang kekuatannya hanya sedikit lebih lemah darimu, jangan pernah berpikir untuk menang dengan cepat, karena itu akan menjadi bujukan untuk kekalahanmu. Di arena pertarungan maut, dua sosok saling bergulat dan bergerak, pedang mereka terus beradu, dan kekuatan mereka dilepaskan. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Banyak penonton telah menyaksikan dua pertarungan fatal pertama dari tamu tak dikenal itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri baru-baru ini mengambil foto untuk mempelajarinya. Dalam dua pertarungan maut itu, lawan Wu Mingke hanyalah Rong Dao. Ia bertarung dengan sangat keras, tetapi selalu menang dengan menyedihkan. Sekarang kejadian ini terulang lagi. Sama seperti dua pertarungan sebelumnya, Wu Mingke selalu sedikit tertinggal, karena saat tubuh mereka saling bertabrakan, darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ia terus-menerus terluka. Di sisi lain, Ling Yan telah berubah dari ketidaksabaran dan penghinaannya sebelumnya.
Terlepas dari sikap atau pertarungannya, ia sangat serius. Ia benar-benar memperlakukan lawannya dengan level yang sama dan tidak meremehkan musuh sedikitpun. Namun meski begitu, ia masih memiliki jejak cedera. Tentu saja, frekuensi cederanya tidak setinggi Wu Mingke, dan setiap kali ia terluka, Wu Mingke pasti tidak akan merasa lebih baik. Jika situasinya terus seperti ini, ada kemungkinan besar Spirit Eye akan menang pada akhirnya. Namun ketika para penonton memikirkan bagaimana Wu Mingke memenangkan 2 pertempuran fatal sebelumnya, mereka tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman, karena dalam 2 pertempuran fatal itu, lawannya juga selalu berada di atas angin, dan hasilnya adalah mereka bertarung, entah bagaimana. Para prajurit hancur, memungkinkan Wu Mingke untuk mengambil kesempatan dan mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Sekali adalah kebetulan, tetapi 2 kali. Bagaimana dengan kali ini? Para penonton yang bertaruh pada mata spiritual tiba-tiba merasa tidak nyaman. Hal yang sama tidak akan terjadi 3 kali, bukan? Kurung buka kurung tutup. Bab 2569 muncul lagi. Berbeda dengan kegelisahan banyak penonton, Ling Yan penuh percaya diri saat ini. Karena setelah pertarungan ini, dia telah sepenuhnya mengetahui detail lawannya. Memang tidak normal bagi seorang Fusion Dao untuk menjadi begitu kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Dalam pertempuran ini, orang yang akan menang pada akhirnya hanya dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah bahwa tampaknya ada yang salah dengan pikiran tamu tak dikenal ini, karena serangannya sangat sederhana dan langsung, tanpa perubahan atau keterampilan apapun, dan serangan seperti itu adalah yang paling mudah untuk dilawan. Sungguh pria yang sembrono, sungguh pria yang sembrono. Tamu tak dikenal itu mengangkat tangannya dengan pedangnya dan memblokir pukulan berat Lu Ye dengan pedangnya, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Untuk menghadapi musuh seperti itu, yang harus dia lakukan adalah menyerang terlebih dahulu. Pedang panjang di tangannya sedikit bergetar, seperti ular spiritual, condong ke depan di bagian belakang pedang Panshan, seperti ular yang menelan intinya. Ketika dia menyarungkan pedang itu lagi, pedang itu berlumuran darah. Luka-luka Lu Ye pada dasarnya disebabkan oleh hal ini. Serangan-serangannya yang ganas berulang kali diblok, dan Ling Yan melakukan serangan balik. Dengan alasan menekan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri. Namun, selama bagian vitalnya tidak terluka, beberapa luka daging tidaklah serius. Saat dia terluka, momentumnya jelas mulai berkurang, dan gerakannya tidak semulus sebelumnya, yang menyebabkan dia semakin sering terluka. Namun, dia tidak menyadarinya dan masih mempertahankan gaya bertarungnya yang liar dan sembrono sebelumnya. Pukulan berat lainnya dilancarkan dengan pedang, dan mata spiritual memanfaatkan kekuatan itu untuk melayang kembali. Lu Ye mengangkat alisnya sedikit, tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Karena di saat-saat seperti ini sebelumnya, mata spiritual memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik dan terluka. Cukup, Ling Yan berdiri diam, ekspresi kecewa melintas di matanya, aku tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa bertahan sampai sekarang. Dengan karakter yang sembrono dan gaya bertarung yang lugas, sungguh suatu keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai hari ini di dunia yang berbahaya ini. Secara logika, orang seperti itu seharusnya sudah lama meninggal di suatu tempat. Untungnya, dia benar-benar membuat beberapa prestasi di medan pertempuran. Ling Yan hanya merasa itu membosankan. Dengan tubuh taunya, masih memalukan untuk terlibat dengan lawan seperti itu sampai sekarang. Saat dia berbicara, celah di antara alisnya perlahan terbuka, dan mata vertikal muncul. Mata ini benar-benar berbeda dari mata normalnya, dan berwarna biru samar. Dan dengan terbukanya mata ketiga, seluruh tubuh mata spiritual mulai berputar karena kedinginan, dan bahkan pedang Chunhui di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Ketika Lu Ye melihat ini, dia langsung mengerti bahwa orang ini akan bertarung sampai mati bersamanya, kalau tidak, dia tidak akan membuka mata spiritualnya. Begitu mata spiritual klan bermata tiga terbuka, itu berarti tidak akan ada keraguan. Kupikir kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi kamu hanya biasa-biasa saja. Jika kamu dapat memblokir pedang berikutnya, kamu akan hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Mata spiritual masih mengoceh. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang licik. Dia merasa bahwa kesulitan bertarung dengan Lu Ye di masa lalu merugikan keagungannya sendiri. Sekarang setelah dia melihat luka serius Lu Ye, dia mulai mengoceh tanpa henti. Ini jelas untuk membujuk orang lain, membuat banyak penonton di luar berpikir bahwa dia hanya menguji Lu Ye, dan dia tidak mengambil tindakan serius apapun sampai sekarang. Ini juga berarti bahwa dia sangat percaya diri dengan pedang berikutnya. Lu Ye terlalu malas untuk mendengarkannya karena dia sudah mendesaknya. Tubuhnya bergerak cepat, dan dia mengangkat pisaunya untuk membunuh. Ling Yan menggelengkan kepalanya perlahan, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, sungguh disayangkan latar belakangmu. Seorang Rongdao dengan latar belakang yang begitu mendalam, jika karakternya tidak begitu sembrono, pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan, yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Itu membuatnya iri, cemburu, dan benci, dan dia ingin menghancurkannya. Ketika dia selesai berbicara, pedang panjang yang melilit tubuh pendekar pedang itu ditebas secara diagonal. Ling Yan menangkisnya dengan pedang. Saat para prajurit tahu saling bersentuhan, api menyembur keluar, dan tubuh mereka sedikit bergetar. Lu Ye langsung merasakan hawa dingin yang tak terbatas datang dari pedang panjang lawan, yang sebenarnya membuatnya menggigil. Mati, Ling Yan bergumam pelan, pedang Chunhui sedikit bergetar, dan hendak melewati pedang Panshan milik Lu Ye seperti sebelumnya. Pada saat ini, lawan berada di bawah pengaruh teknik rahasia mata spiritualnya sendiri dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dia hampir bisa memprediksi adegan di mana lawannya akan mati. Tiba-tiba ada cahaya di tangannya, dan suara pecah terdengar dari telinganya. Di bidang penglihatan, pecahan-pecahan berterbangan di seluruh langit, dan mata spiritual itu linglung sejenak, tidak tahu apa sebenarnya yang pecah.
Ada pecahan-pecahan yang melewati bidang penglihatan, menggores pipi dan menusuk kulit, menyebabkan sedikit rasa sakit. Mata spiritual itu ngeri, dan baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan perlindungannya telah hancur. Segera setelah itu, bidang penglihatan terbalik, dan selama pembalikan, saya melihat prajurit itu memegang pedang panjang, berdiri di samping mayat tanpa kepala. Saya melihat mayat tanpa kepala itu memegang pedang panjang tanpa tubuh pedang di tangannya, dan saya juga melihat sekilas banyak pecahan yang berterbangan. Adegan terakhir adalah prajurit itu melihat ke samping padanya, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Di medan pertempuran, saat Wu Mingke memenggal kepala burung hantu Lingyan dengan pisau, hampir semua orang di antara penonton menjadi bersemangat saat ini. Muncul lagi, sama seperti dua pertarungan mematikan sebelumnya, Wu Mingke sekali lagi menghancurkan prajurit Dao lawannya, dan memanfaatkan kesempatan sesaat ini untuk membunuh lawannya dengan pedangnya. Hampir semua orang melihat dengan tidak percaya. Dalam dua pertempuran mematikan pertama, dapat dimengerti bahwa Wu Mingke dapat menghancurkan prajurit Dao-nya sendiri. Bagaimanapun, lawan-lawannya semua hanyalah prajurit Dao Fusion. Tapi kali ini lawannya adalah He Dao. Apakah prajurit Tao He Dao dihancurkan dengan mudah? Bahkan jika itu adalah pertarungan antara He Dao, mustahil bagi prajurit Tao satu sama lain untuk hancur hanya dengan membicarakannya. Berapa lama Wu Mingke dan Lingyan bertarung? Bagaimana dia menghancurkan prajurit Tao He Dao hanya dengan satu fusion Dao? Dan kinerja mata spiritual dari awal hingga akhir dapat digambarkan sebagai stabil. Jika tidak ada kecelakaan seperti itu di akhir, setelah mengaktifkan teknik rahasia, dia akan menang. Ada masalah, pasti ada masalah. Jika kamu melakukan penipuan di medan perang, kamu akan membayarku uang hasil jerih payahku. Cek, aku tidak menyangka hal-hal seperti itu akan dilakukan di medan pertempuran sebesar itu. Benar-benar aneh. Petik 2. Reputasi besar Tuan Qin telah hancur dalam satu hari. Di berbagai tempat utama, penonton yang tak terhitung jumlahnya membuat keributan, beberapa dengan wajah pucat, beberapa berteriak, dan beberapa dengan ekspresi sarkastik. Di sebuah ruangan pribadi, Jinglei dengan santai menikmati pelayanan dari beberapa wanita cantik. Melihat mata spiritualnya mati dengan tragis di bawah pisau tamu tak dikenal, dia langsung menamparkan meja, tidak mungkin. Itu adalah perjalanan langka ke alam Hehe untuk menghadapi peristiwa besar seperti itu. Kali ini dia mempertaruhkan sebagian besar kekayaannya pada Lingyan. Dia pikir dia akan mendapatkan sesuatu, tetapi Lingyan benar-benar mati seperti ini. Pecundang ini akan mati jika dia mati, tetapi dia akan kehilangan begitu banyak karenanya. Memikirkan ikan yang telah dia investasikan, hati Jinglei berkedut tidak nyaman. Itu adalah kekayaan yang telah dia tabung selama bertahun-tahun, dan sekarang sebagian besarnya telah hilang. Di ruang rahasia, Gong Mao, yang dengan gugup memperhatikan situasi di arena kematian, menarik napas panjang sampai saat ini. Meskipun Lu Ye selalu menunjukkan rasa percaya diri yang besar dan telah memenangkan dua pertempuran fatal sebelumnya dengan tragis seperti hari ini, selama pertempuran, adegan berbahaya Lu Ye yang berulang kali membuatnya gemetar ketakutan. Untungnya, hasilnya bagus. Lu Ye memenangkan permainan ini, yang berarti dia bisa memberikan penjelasan kepada pemiliknya. Yang terpenting adalah bahwa pertempuran maut ini membawa manfaat yang sangat besar ke medan perang, yang pasti akan memberikan bantuan kepada rencana pemilik tempat selanjutnya. Tuan, para penonton itu membuat masalah. Seorang bawahan melaporkan. Gong Mao mencibir, siapa di alam Hehe yang berani membuat masalah? Itu hanya Daoyu yang berteriak secara acak setelah kalah, jadi jangan pedulikan. Bawahan itu ragu-ragu, tetapi mereka mempertanyakan integritas kita. Gong Mao berbalik, bagaimana mereka bisa dengan mudah mempertanyakan reputasi yang telah dipertahankan medan pertempuran selama bertahun-tahun. Sekelompok penjudi yang tidak tahu ketinggian dunia. Karena mereka terlibat, mereka harus bersedia mengakui kekalahan. Sesaat kemudian, di ruang rahasia lain, Gong Mao mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Lu Ye yang sedang berganti pakaian. Rekan Taois memiliki kekuatan besar dan hanya memiliki mata spiritual, tetapi dia benar-benar pengecut dan anjing. Gong Mao tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Lu Ye segera mengenakan jaket yang diberikan oleh Qin Feng untuk menutupi sosok dan penampilannya. Saudara Gong, setelah pertempuran ini, mungkin akan ada beberapa gangguan di medan perang. Apakah ada tindakan balasan dari pihak saudara Feng? Meskipun dia tidak melihat reaksi para penonton di lapangan, dia tahu seperti apa jadinya tanpa perlu memikirkannya. Meskipun dia menang secara terbuka, selalu ada banyak kegelapan di dunia. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah 3 pertempurannya yang fatal. Itu merusak reputasi medan perang. Gong Mao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menghubungi pemilik tempat sebelumnya, dan dia telah mengantisipasi situasi saat ini. Dia hanya mengatakan kepada saya untuk tidak memperhatikan dan menunggu situasi menjadi tenang. Lu Ye mengangguk. Karena Qin Feng sudah memperkirakannya, tidak akan ada masalah. Beberapa gangguan hanya akan mengikuti angin, dan jika Anda tidak memperhatikannya, mereka akan menghilang dalam waktu singkat. Aku akan mengambil langkah pertama, kata Lu Ye tergesa-gesa. Gong Mao berkata, rekan Tao, apakah kau akan pergi sekarang? Pertarungan hari ini berbeda dari masa lalu. Mungkin ada orang di luar yang mengawasimu, mengapa kau tidak beristirahat sebentar? Para penonton itu akan pergi nanti, dan teman Tao bisa tetap berada di tengah kerumunan tanpa diketahui. Petik 2. Cepatlah. Lu Ye tidak tahu bahwa ia akan dipandangi jika ia pergi sekarang, tetapi perang pasti telah dimulai di padang salju, dan dia masih terburu-buru untuk kembali dan membunuh musuh. Rekan Taois, kalau begitu berjalanlah pelan-pelan. Kalau kamu lihat ke belakang, apakah kamu ingin mengambil sendiri hasilnya, atau haruskah aku mengirimkannya kepadamu? Keuntungan dari rintangan ini sangat besar, dan Lu Ye pasti akan untung banyak, tetapi butuh waktu untuk menghitungnya.
Jika Lu Ye bersedia tinggal selama 1 atau 2 jam, Gong Mao tentu akan mengurusnya. Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, serahkan saja pada orang bernama Fu Wei. Dia sedang berada di medan perang sekarang. Dia akan menghubungimu nanti. Gong Mao mengangguk, baiklah, aku akan mengantarmu, rekan Taois. Setelah beberapa saat, Lu Ye meninggalkan medan perang. Seperti yang diharapkan, ada banyak orang di luar, diam-diam dan diam-diam, menatap pintu keluar. Ada banyak pintu masuk dan keluar ke medan perang. Jika ini masalahnya di sini, pintu masuk dan keluar lainnya pasti sama. Dia sangat licik sehingga dia terlihat oleh banyak informan begitu dia muncul. Wu Mingke telah muncul 3 kali sejauh ini, tetapi kecuali beberapa orang di medan perang, tidak ada yang tahu identitas aslinya, yang tentu saja membangkitkan minat sebagian orang. Terutama hari ini, penggabungan Dao dan He Dao adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia batin. Siapapun dapat menebak bahwa tamu tak dikenal ini pasti memiliki rahasia besar. Kurung buka kurung tutup. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.